Hai, selamat malam. Ketemu lagi bersama dengan saya, Henry. Dan seperti yang ada di judul, topik kali ini atau topik dalam video ini adalah mengenai konsisten. Konsisten dalam apa? Konsisten dalam semua hal. Berbagai hal yang bisa kita lakukan, ya kita coba konsisten lakukan. Konsisten olahraga yang saya belum bisa, konsisten kerja dan sebagainya. Untuk saya sendiri, eh, tentunya sedang berusaha konsisten dan itu sangat melelahkan. Apalagi ada beberapa hal yang sedang saya kerjakan dan sedang saya usahakan. Pengalaman saya konsisten pertama kali mungkin ya. Seingat saya itu waktu SMA, waktu saya masih di kampung halaman dan memegang satu komisi youth di gereja, saya pernah ingin mencoba konsisten untuk setiap Jumat jam 12 siang itu ada doa bareng youth. Dan kebetulan eh, berjalan dengan baik beberapa minggu. Dari anak youth yang datang itu dari berbelas-belasan sampai cuman tinggal 3-4 orang, enggak 3-4 orang, taruh sedikit, 5-6 orang lah, dari berbelas-belas sampai dengan 5-6 orang, sampai akhirnya nggak terlaksana dengan baik. Sepertinya itu pengalaman saya mencoba pertama kali untuk melakukan yang namanya konsisten. Waktu saya kerja bisa gila pakai banget, dalam artian dari pagi ke subuh, tidur bentar dan masuknya telat. Intinya saya kerja bisa eh, mungkin bisa lebih dari yang harus dikerjakan. Dan waktu pernah pelayanan di gereja juga pernah konsisten selama berapa bulan ya? 5 bulan itu bantuin satu komisi untuk doa online. Pada saat itu sebenarnya saya cuman diminta untuk bantuin 1-2 hari, tapi akhirnya saya milih untuk bantuin setiap hari selama 5 bulan full, dari Senin sampai Jumat. Menurut buat saya pribadi, dalam sudut pandang saya pribadi, dari doa online yang buat saya biasa-biasa aja sampai saya kualitas dari segi kamera dan sebagainya cukup membaik, karena pada saat itu saya pegang online-nya dalam artian kamera, terus live chat saya pegang, opening, closing, briefing, itu yang saya pegang semua. Kebetulan pada saat itu saya dipercayakan. Dan pada saat itu, dari yang buat saya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dari yang biasa aja, sampai yang buat saya kualitasnya jadi jauh lebih baik daripada yang biasa. Itu kurang lebih selama 5 bulan. Bersama dengan 3 bulan pertama, kurang lebih, ya, kurang lebih 3 bulan pertama itu saya dibantu satu partner. Itu luar biasa banget, karena hampir setiap hari juga bareng kita berdua, dan saya senang banget sama dia. Hampir setiap malam kita ada obrolan seperti ini. Apa yang kita perlu perbaiki, dan kalau misalnya ketemu 1-2 hal, kalimat terakhir adalah yuk besok kita coba, dan itu hal yang baik banget. Dan saya salut dan benar-benar apresiasi dia, namanya Ko Anton. Ko Anton. Sampai akhirnya saya 5 bulan, habis itu saya memilih untuk menyudahi bantuan saya karena pada saat itu sepertinya saya harus kuliah deh, atau sepertinya harus kuliah deh. Lalu pernah sempat kerja selama kurang lebih 3 bulan, dan pada saat itu kerja tentu konsisten karena memang pekerjaan. Tapi pada saat itu saya mikirnya saya kerja itu mati-matian dan gila-gilaan, lebih dari yang diminta. Kalau menggunakan istilah saya sendiri itu extraordinary, lebih dari apa yang diminta.
Karena sepertinya saya cukup terbiasa ketika orang minta satu, saya berikan dua. Orang minta dua, saya berikan tiga. Orang minta tiga, saya berikan empat. Bukan dalam artian secara finansial, tapi secara tenaga, pikiran, dan waktu. Kenapa sih bukan secara finansial? Karena saya belum mampu secara finansial. Tapi kalau secara tenaga, waktu, dan pikiran, sebagai anak muda, saya masih banyak banget lah hal itu. Masih tersisa banyak, dan energinya masih banyak untuk ketiga hal itu. Jadi pada situ saya bisa kerja dari pagi sampai pagi lagi, bekerja saya sebagai HRD, dan mengurusi beberapa hal yang seharusnya bukan pekerjaan HRD, ke kantor, ke gudang, ke kantor, ke gudang, dan itu pengalaman luar biasa karena saya ditemani dengan beberapa rekan kerja yang luar biasa pula. Ada beberapa fresh graduate yang saya pekerjakan dan itu pengalaman pertama meng-hire fresh graduate, dan fresh graduate tersebut adalah fresh graduate yang akan selalu saya kenang karena mereka berdua, dua orang fresh graduate, dua orang staff yang sangat luar biasa. Saya bangga, saya bangga pernah meng-hire mereka, dan saya bangga pula pernah meng-hire orang-orang yang buat saya pribadi orang-orang yang luar biasa. Ada senior accounting, ada staff finance, terus ada rekan kerja saya yang luar biasa. Awalnya saya berpikir kalau misalkan kerja sama saya itu harus nggak takut capek, karena memang kerja sama saya itu capek. Karena saya nggak takut capek, nggak takut capek tenaga, nggak takut capek untuk belajar, nggak takut capek untuk melakukan berbagai hal, nggak nggak takut capek untuk meluangkan waktu dan sebagainya. Contohnya adalah pada saat itu saya pernah belajar bareng sama dua staff saya, belajar isi kontainer. Itu memusingkan isi kontainer karena volume box beda, berat box beda, sedangkan volume kontainer 40 feet itu kan sama, dan total beban yang ada total beban maksimal. Tapi kan barang yang di loading kan berbeda-beda. Sehingga itu menjadi pengalaman yang menarik juga, dan saya tidak ada pengalaman itu, staff saya juga tidak ada pengalaman itu. Daripada saya mikir, ya udah kamu belajar sendiri, pada saat itu saya mikir, ya udah kita belajar bareng-bareng karena itu jadi hal yang luar biasa juga kan, saya juga bisa belajar juga. Intinya, saya dulu itu berpikir kerja sama saya itu pasti capek. Nah, itu saya bawa konsep pemikiran itu selama kurang lebih selama setahun ini. Berarti setahun 2 tahun lah, kurang lebih, 1,5 tahun lebih. Sampai pada akhirnya ada satu kesempatan untuk mencoba mengelola kafe yang ada di sini. Ini kafe yang sedang saya kelola sendiri, dan beberapa bulan pertama itu saya masih eh, berpikir bahwa kerja sama saya itu pasti capek. Sampai pada akhirnya saya menemukan satu konsep baru, yaitu konsisten. Kenapa? Karena setiap pekerjaan, saya mikirnya seperti ini. Karena setiap pekerjaan, ini sudah hampir 10 menit. Oke, nggak apa-apa. Karena setiap pekerjaan itu pasti capek. Nggak mungkin nggak. Apalagi pekerja lapangan yang membutuhkan fisik itu pasti melelahkan banget. Saya punya staff sekitar 6, 7, 8 orang, 6 sampai 8 orang staf harian, bukan staf harian nih, staf bulanan yang memang dipekerjakan untuk eh, tenaga mereka, dan mereka berenam atau berdelapan itu staf yang benar-benar luar biasa, tenaganya besar sekali, at, eh, mereka luar biasa, gitu doang yang bisa saya sebut. Intinya itu, saya pikir kerjasama saya itu pasti capek, sampai pada saat ini tiba-tiba saya menemukan satu konsep baru, yaitu konsisten.
Kenapa? Karena saya praktek dari pagi sampai siang, siang ke sore bisa ngerjain laporan di rumah, awalnya malamnya ke kafe. Sekarang terus beralih dari pagi ke siang, siang langsung ke kafe, sekarang pagi sampai siang langsung ke kafe, kadang-kadang dari pagi juga di kafe. Apakah melelahkan? Pasti. Di kafe ngapain? Mengelola kafe, memikirkan bagaimana, meskipun tidak jarang saya juga sambil main, sambil mengerjain laporan, praktek, dan konsisten membuahkan hasil. Belum terlihat hasilnya tentu saja, karena dari kafe ini saya ada ketemu supervisor showroom mobil, ketemu orang marketing, ketemu orang properti, ketemu mahasiswa yang tiba-tiba datang dan kepengen nanya ada lowongan nggak untuk freelance. Menarik banget. Terus dari konsisten ini, apakah sudah ada hasilnya? Belum, belum terlihat. Tapi semoga saya sedang berusaha. Sekali lagi, saya sedang berusaha untuk melakukan namanya konsisten. Karena sepertinya ini langkah yang tepat yang saya ambil. Karena ada beberapa pekerjaan juga yang saya coba ambil dan sepertinya saya kurang bisa hidup. Bukan hidup eh, dalam arti sesungguhnya, tapi kurang bisa memaknai pekerjaan yang pernah saya coba, meskipun tidak lama ya. Dalam video ini, siapapun Anda yang tiba-tiba nonton sampai akhir, yang apa yang saya ngomong adalah, yuk konsisten. Gak mungkin, gak kebetulan tiba-tiba Anda ngeklik video ini dan nonton sampai akhir. Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman, cobalah untuk konsisten lebih lagi. Kalau misalkan Anda merasa lelah, it's okay. Dan mungkin video ini jadi bahan bakar untuk Anda agar lebih konsisten. Mungkin video ini menjadi bahan bakar agar Anda lebih semangat lagi. Dan terakhir mungkin video ini menjadi contoh konkret bahwa Anda tidak sendirian bagi Anda yang sedang melakukan konsistensinya dalam dunia ini, dalam melakukan berbagai hal apapun. Kalau misalnya ada pertanyaan, apapun, jangan sungkan klik chat di kolom komentar. Dan see you next week. Hari Sabtu jam 7 pagi saya upload video baru. Dan seperti yang di video pertama yang saya pernah eh, ngomongkan adalah saya juga mencoba konsisten untuk buat video seperti ini. Awalnya saya pikir 5-6 menit cukup, tapi sekarang sudah hampir 14 menit. Oke, udah cukup ini video. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun, jangan sungkan untuk chat di kolom komentar. Nanti akan saya bahas. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa konsisten. Bye-bye.